Halo Sobat Investor, jumpa lagi di Investor Jelata ya. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang ditunggu-tunggu ya, laporan keuangan 2023-nya ya. Setelah beberapa perusahaan yang di bawah Astra sudah rilis ya, mulai dari Astagrafia, lalu Asta Agro Lestari, apalagi ACST ya, Akset, UNTR juga ya sudah rilis laporan keuangan nih. Nah, kali ini induknya ya Astra Internasional yang sudah rilis laporan keuangan di mana labanya naik 16% ya sepanjang tahun 2023. Dan ini berarti berpotensi untuk bagi dividen jumbo lagi ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun lalu lah gitu ya. Sekitar semingguan lalu ya, saya juga udah bahas ya mengenai info terbaru ya terkait penjualan mobil dan motor yang lesu ya, alias turun ya di awal tahun 2024 gitu ya. Dan di video ini juga saya membuat prediksi tentang dividen ASI ya. Waktu itu belum rilis ya laporan keuangan kuartal 4-nya. Jika teman-teman ingin menonton ya video terupdate ya, karena kan ini sangat-sangat berkaitan ya dengan Astra Internasional ya mengenai penjualan mobil dan motor. Nanti linknya bisa saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, kita flashback dulu ke laporan keuangan 2022 ya, di mana pendapatannya naik 29% dan profitnya naik 43% ya, sangat besar juga nih. Jadi tahun lalu tuh profitnya mencapai 28,94 triliun ya. Nah, di tahun ini pendapatannya tetap naik ya 5% ya. Lebih kecil lah, naik 5% ya. Lalu beban pokok pendapatannya juga naik sekitar 5%-an, sehingga laba brutonya naik 4,6%. Dan ini laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik NTS induk itu naik 16,91% ya. Oke, jadi sekarang berapa nih? 33,83 ya, berarti ini kan dalam miliar ya. Berarti sekarang profitnya 33,8 triliun ya. Kalau tahun lalu kan 28,9 triliun, sekarang 33,8 triliun. Sangat besar ya. Oke, lalu kita lihat ya, pendapatan paling besar itu dari mana? Bisa lihat sini ya, dari alat berat ya. Alat berat. Lalu yang kedua beda tipis ya, itu otomotif ya. Tapi kalau dilihat dari laba bersih ya, laba bersih. Nah, ini paling bawah ya, laba tahun berjalan itu paling besar ya. Alat berat juga, tapi selisihnya sangat jauh ya dengan yang otomotif nih ya. Jadi otomotif laba bersihnya 11,9 triliun ya, walaupun pendapatannya 128,2 triliun ya. Jadi margin profitnya jual otomotif nih, mobil dan motor tuh jauh lebih kecil ya dibandingkan margin profit jual alat berat pertambangan maupun konstruksi gitu ya. Terus yang ketiga laba bersih paling besar dari mana nih? Ini ya, jasa keuangan ya. Disusul oleh infrastruktur dan logistik baru yang agriculture ya. Agriculture lagi redup lah ya. Oke, dan ini rasio-rasio dari ASI ya, saya bandingkan dengan MPMX, IMAS dan juga Hexa ya. Kalau Hexa kan alat berat, MPMX tuh kebanyakan di motor dan IMAS di mobil ya. Dimana di sini earning per share ASI itu sepanjang tahun 2023 itu 835,53 rupiah ya. Jadi yang MPMX, IMAS dan Hexa ini masih baru kuartal 3 ya. Hexa baru rilis laporan keuangannya juga ya, kuartal 3 ya, karena kan dia sistem tahunannya beda ya, ala Jepang dia, beda dengan Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Ini PER dari ASI ya masih sangat kecil sih kalau saya bilang ya, 6,19 ya. Jadi dia hanya kalah dari Hexa yang 5,58. Untuk PBV juga dia bisa dibilang kecil ya, masih murah lah, ini 1,05 ya. Masih kalah jauh sih sama IMAS ya yang hanya 0,42. Tapi kalau lihat sini ROE-nya kan sangat besar ya ASI ya dibandingkan IMAS ya. Jadi sangat wajar kalau PBV IMAS tuh jauh lebih kecil dibandingkan ASI ya. Yang luar biasa sih Hexa ya, ROE-nya gede 32,61 ya. Dan dia juga PER-nya yang paling kecil gitu ya. Walaupun kalau PBV-nya dia jauh lebih besar dibandingkan ASI ya, 1,82 versus 1,05. Oke, lalu untuk DER ya ASI masih di bawah 1 ya DER-nya ya, 0,78, tapi dia kalau dibandingkan MPMX ya kalah jauh ya, yang hanya 0,44 nih DER. Oke, sekarang kita bandingkan ya dengan historisnya si ASI sendiri ya. Selama 5 tahun terakhir nih rata-rata PER-nya itu ada di
11,28 dan saat ini dia diperdagangkan kan di 6 komaan ya. Jadi bisa dibilang ini sangat under value ya, bahkan dia sampai sangat ke bawah nih ya. Terakhir itu terjadi di tahun 2020 ya, ketika pandemi ya. Dia berada di sekitar 6 komaan juga nih ya saat pandemi, dan setelah itu apa yang terjadi ya bisa dilihat ya, dia naik terus bahkan sampai ke pair paling tingginya di sini ya 16 komaan gitu ya. Nah, apakah dia bisa mengulangi apa yang terjadi di tahun 2020 ya? Mudah-mudahan ya, pasti doa semua pemegang saham ASI seperti itu ya. Oke, sekarang untuk PBV-nya ya, rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu ada di 1,49 dan saat ini dia diperdagangkan di sekitar 1,05 ya. Oke, jadi ini bisa dibilang juga sangat under value ya, karena dia sudah mendekati ASI yang ini ya, standar deviasi keduanya nih ya, yang warna merah ini ya. Dan itu sama yang terjadi di tahun 2020 ketika pandemi ya, sampai ke 0,89 gitu ya, baru dia bisa naik lagi harganya. Nah, saat ini book value dari ASI itu di 4.906,6 ya. Jadi kalau kita menganggap harga wajar ASI itu adalah di saat PBV rata-ratanya ini ya 1,49 ya, itu berarti tinggal kita kalikan saja dengan 1,49, berarti harga wajarnya itu di 7.310-an lah kira-kira ya. Dimana harga saham penutupan di hari apa nih, Selasa ya, 27 Februari itu kan di 5.175 kalau nggak salah ya. Jadi masih ada perbedaan sangat jauh ya antara 7.300 ke 5.100-an ya. Mungkin itu sekitar 40%-an lah, tinggal teman-teman hitung gitu ya. Jadi kalau bahkan teman-teman nganggap harga wajarnya agak rendah sedikit lah gitu ya, 1,2 gitu ya, nah itu pasti harganya masih jauh dari harga penutupan hari Selasa ini ya, yang 5.175. Jadi terserah teman-teman menentukan harga wajarnya seperti apa ya. Kalau saya buat simple saja, saya cari rata-rata PBV 5 tahun terakhir ya gitu ya. Oke, ini chart dari ASI ya. Ini catatan-catatan saya aja. Ini buat mengingatkan aja, dia beberapa kali diterpa isu kurang enak ya, mulai dari skandal Daihatsu di sini, tapi harganya belum terlalu jauh gitu ya. Dan beberapa hari kemudian baru jatuh ya, apalagi disusul dengan JP Morgan ya, yang menurunkan target saham ASI itu ke 4.650 ya, plus ada crossing saham 1,6 triliun nih di pasar nego waktu itu ya. Nah, saat itu harganya turun drastis ya, dengan volume yang sangat tinggi di sini, dan dia nyampe keterendahannya ke 4.910 ya di sini ya, 4.910. Dan saat ini dia udah seminggu 2 minggu ini berada di daerah sideways lah, bisa bilang kita ini sideways di antara 5.075 sampai dengan 5.325 gitu ya. Apakah teman-teman sudah ada yang ngambil ASI nih atau nambah muatan ya di sekitar 5.000 sampai 5.325 ini? Bisa tulis di kolom komen ya. Intinya dari saat ini bisa dibilang sideways ya. Jadi kalau teman-teman ngambil di harga 5.175 nih gitu ya, ya berarti supportnya ada di 5.075, sedangkan target rewardnya itu ada di 5.325. Jadi masih lebih besar rewardnya daripada risknya gitu ya. Tapi ya harus disiplin cut loss. Tapi kalau mau jangka panjang kayaknya ya lebih santai lah gitu ya. Walaupun pada saat ada isu-isu negatif gini agak deg-degan juga gitu ya, turunnya tajam dan volume gede gitu ya. Ya buat yang masih hold ASI ya selamat lah ya. Mudah-mudahan ini ujian terakhir untuk para pecinta ASI gitu ya. Oke. Nah, ini waktu itu kuartal 4-nya belum keluar ya. Waktu itu saya bikin prediksi seperti ini ya, dimana kuartal 4-nya itu saya asumsikan earning per share-nya tuh mirip dengan kuartal 3 ya, 203 ya. Jadi waktu itu saya prediksi earning per share sampai Desember itu di 837,6 ya. Dan jika dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu 89%, maka dividennya 745 ya. Terus dipotong dengan interim ya yang sudah dibagikan nih di bulan apa ya? Bulan Oktober apa Desember ya? Di bulan Oktober ya. Ini 12 Oktober ya. Oke, 98 berarti sisa dividennya sekitar 647, dan ketika menggunakan harga waktu itu ya, harga berapa ya? Ya sekitar 5.000 juga kali ya.
itu dividen yieldnya berpotensi 12,45% ya. Jadi waktu itu prediksinya berarti dividennya 647 gitu ya. Intinya seperti itu. Kalau DPR-nya 89%. Kalau DPR-nya 40% ya. Siapa tahu ya, seperti tahun 2018 kan dia DPR pernah 40%. Berarti potensi dividen finalnya sekitar 237. Nah, saat ini kan laporan keuangan kuartal 4-nya sudah keluar ya. Ternyata kuartal 4-nya 201 ya. Waktu itu kan saya prediksi 203, sekarang kenyataannya 201 ya, turun dikit lah ya gitu ya, turun 2 rupiah. Nah, kalau kita asumsikan DPR-nya ya, dividen payout ratio-nya 89%, berarti dividennya itu 743,92 ya. Dan kalau dikurangi 98 rupiah dividen interim, itu berarti sisa dividennya sekitar 645 ya. Oke, kalau kemarin kan saya prediksi 647 ya, sekarang ya kenyataannya setelah lihat kuartal 4-nya itu 645 ya, beda-beda tipis lah ya. Sehingga potensi dividennya itu 14,38%. Jika kita membagi 645,92 ini dengan harga penutupan di hari ini, hari Selasa ya, 5.175. Jadi dividennya masih sangat besar nih potensinya, 14,38%. Dan kalau kita agak pesimis ya, dividen payout ratio 40%, itu nanti dividennya berarti berpotensi 236,35 ya. Kalau kita bagi dengan 5.175, potensi dividen yieldnya adalah 6,46%. Ini juga masih besar ya, di atas bunga deposito gitu ya. Jadi ini versi pesimisnya, yang ini versi optimisnya ya, yang 89% tadi ya DPR-nya. Oke, begitu saja informasi dari saya mengenai ASI ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga optimis dengan dividen yield yang sekitar 14% ya, atau yang versi pesimisnya yang 6%? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Jakarta.